di Singaraja di Buleleng, tepatnya di Desa Madetan. Horas Madetan. Madetan mana suaranya? Saya punya kisah loh. Setelah saya gede, Betul boyong ya. rumah saya kebakar loh. Karena ada petir, terus rumah saya kebakar, semuanya hangus kebakar. Iya, aku tahu tuh. Jadi kan udah nggak punya apa-apa ya. Tapi punya keinginan untuk bisa kerja dengan cara mengambil cengkeh itu jual lagi kan, itu udah bagus pemikirannya. Kita bisa punya uang saku. Disuruh sih sama orang tua, Disuruh. bukan inisiatif sendiri. Oh, disuruh. Iya. Ya, berarti kerjasama lah antara. Kan orang tua saya dibilang keras enggak, dibilang lembek juga enggak. Mereka orang tua saya tegas begitu loh. Kamu pulang sekolah ikut cari Mimi kan istilahnya Mimi. Ya. Ibu saya cari ke sini, ntar bunuh di sana gitu. Jiro lupa. Yo. WhatsApp. Selamat datang. WeChat, Di sosial media ini. Ini kata pembuka cuy. WhatsApp itu sosial media. Selamat datang kembali di podcast kita Mute Game. Hari ini kita masih di tema topik masa-masa kecil kita. Alright. Sebelumnya saya udah menjelaskan masa-masa kecil saya. Sekarang giliran partner host kita. Kapan lagi bisa mewawancarai host? Hanya ada di sini. Ini sejauh ini mewawancarai orang-orang, sekarang saya mewawancarai kau. Kalau saya tidak bisa diwawancari bagaimana? Itu resiko kau. Oke, langsung aja. Pertama, perkenalkan diri, dari galaksi mana, alam semesta mana, lahir di planet mana, lahirnya normal apa sesar? Jawab sekarang. Ya, Pak Ira. Jawab sekarang. Kamu tidak perkenalkan diri dulu, siapa kamu? Saya sudah di video sebelumnya. Gimana? Ini episode 2. Sebelumnya kan di episode 1 saya udah. Ya biar keren kayak host di TV kan, perkenalan saya dengan No. Nggak bisa Oke. gitu, nggak bisa gitu. Lanjut. Nggak bisa gitu. Langsung aja. Lanjut. Pertanyaan apa tadi? Pertingin. Pertingin. Bagaimana apa jurus ular kau? Kau tidak ada ripit-ripit kata-kata ulang, kalimat ulang lagi. Pertinyi ini. Ya. Jangan berkata. Jawab sekarang. Ya. Boleh Silakan. nyontek. Nggak, dari mana kalau nggak ada naskah di sini? Di sini tuh auto. Kodok. Tidak. Tidak. Oh, itu tidak. Oke, perkenalkan, nama saya sudah tahu kan? Kalau belum tahu, cari di sosial media saya. Goblok. Perkenalkan. Nama saya Iwayan Wiradana, tak bisa dipanggil Wayan atau Wira atau Mas Ganteng juga bisa boleh. Biar keren. Oke. Saya aslinya ya, saya juga nggak ngerti asli saya mana ya. Pokoknya orang tua saya itu asalnya dua-duanya ibu bapak dari Bangli. Mereka merantau ke Singaraja, saya lahirnya di Singaraja, di Buleleng. Berarti saya orang Singaraja. Iya, halo, Bang Buleleng. Kamu orang Buldong berarti. Saya- Sayangnya di Buleleng. Ya, tapi saya udah setelah saya nikah, saya balik lagi ke Bangli. Orang tua tinggal di Bangli. Enggak, di Buleleng. Oh iya, di Buleleng. Jadi saya orang mana ya? Tetap Buleleng. Buleleng? Ya, tapi kamu punya 2 KTP berarti. Satu aja, mana ada punya KTP 2 blok. KTP? KTP Bangli. Oh, ya. Terus. Setelah nikah kan Bangli jadinya. Ya, terus. Habis KTP nggak boleh 2, harus 1. Iya. Saya lahir tahun 1900. Apa? 1900. Goblok. Oke, saya lahir di Singaraja di Buleleng, tepatnya di Desa Madetan. Horas Madetan. Madenan mana suaranya? Madetan Duren. Madenan. Ayam siapa itu yang anunya? Bor lahir kesana apa normal lo? Saya waktu itu nggak lihat, saya waktu saya lahir. Normal ya, dulu kan normal, nggak ada sesar dulu kayaknya. Kayaknya ada deh. Dokter dulu kan nggak tahu cara sesar, nggak ada. Tahu lah. Oh, udah ada ya. Iya. Tapi saya nggak tahu di sesar apa di Loh. Jas. Sesar itu kan Iya. artis. Lain itu komedian. Kau. Bukan komedian dia, TikToker Kita sekarang. boleh komedian di TikTok.
Ya. Terus segininya. Yang live itu katanya 24 jam live. Iya, Ya, dikira pakai ya itulah. Oh. Tapi enggak ya, dasar itu emang bener-bener cari duit dari TikTok live, bukan ada make barang apa. Katanya. Saya juga inspirasi saya itu Sesa dari dulu. Pas apa tuh acara di TV, terus YKS. YKS. Yuk kita sahur gitu deh. Ya sih, ya. Saya suka sekali sama Sesa. Kenapa kamu suka sama dia? Ini siapa pukul kepala lu. Sorry. Silakan lanjut. Berarti lahir di planet bumi. Boleh galaksi ngerti, Bima boleh Sakti. ngobrol? Boleh, gua aja merokok. Nggak apa, santai di sini. Hanya di Ngurtegan kita bisa. Oke, saya dari Madenan, kelahiran 1984. Woi, 89. Nah, Kamu udah tahu tapi nanya saya lagi. iya. Terus, nah udah kan? 89, terus ya masa kecil saya, Masa-masa kecilnya ya. masa Seperti apa? kecil saya Langsung, itu masa-masa saya itu kecil. Ya, kelamaan gitu. Saya kecil di Madenan dari lahir katanya ya. Ya katanya kan saya belum tahu. Yang real, bukan katanya. Masa-masa kecil Kan tahu. saya belum tahu lahirnya apa benar di Madenan. Siapa tahu orang tua saya membohongi saya bilang lahir di Madenan, ternyata saya di Kan lupa ingatan sudah. Oh. Lahir di Madenan tahun 1989, besar di Madenan, di tepatnya di Banjar Sangabu. Banyak sambung. Maju. Di desa ya, sama saya berarti lahirnya di desa. Ya itu kan desanya Banjar Sangabu, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Wah, Tejakula. Buleleng, Bali, saya dari Bali. Mantap Tejakula. Ya, terus habis itu saya bertumbuh kembang menjadi anak-anak yang normal. Saya normal. Ya iyalah, kamu punya sempurna kaki, tangan. Itu dah kan benar kan saya bilang Normal ya, normal, masa-masa normal kecil. ya, masa Seperti kecil apa? ya seperti kecil pada umumnya. Gimana itu masa kecilnya? Apakah menyenangkan? Ya menyenangkan. Seperti apa? Jabarkan dong. Oh ya. Sesingkat itu kau kayak majas. Kamu mau terus nyalip biar saya menjelaskan Oh, dulu. iya, iya. Kamu diam aja dulu. Kamu tugas kamu nanya aja itu. Nah. Pakai pertanyaannya kayak lagi. Kayak ujian. Ya, materi harus lengkap coy. Itu materi harus lengkap. Terus di Banjar Sangabu apanya ya? Ya seperti anak-anak kebanyakan lah yang zaman dulu Wah. yang belum kayak sekarang kan ya permainan Modern. ya mau tradisional itu kan. Yang main ketapel, yang Umpet-umpet. berburu di Umpet yang keluar ya. Oh, Wira, dapat dah. Tahu nggak, Bor? Permainan itu peta umpet. tahu. Keringkep bahasa Balinya. Ya. Keringkep kan namanya? Itu paling favorit itu. Kalau malam-malam nggak boleh katanya main gitu. Iya. Diumpetin mati gitu. Iya, katanya itu. Kalau dulu ingat sekali, dibilangnya sama orang tua, tolong jangan main keringkep, main peta umpet. Malam-malam atau nggak istilah sandi kawan lah, kalau di Bali sandi kawan itu Azan. ya mau sore menjelang malam. Nggak boleh, kenapa? Katanya kalau pas kita sembunyi-sembunyian tuh, sembunyi-sembunyi kan, kita sembunyi-sembunyi main permainan itu, katanya nanti ada yang nyembunyiin kita makhluk astral, makhluk gaib. Oh. Ya, tapi nggak tahu sih itu kalau Itu benar. benar ya kamu? Kayak itu benar nggak ya? Kalau di Bali sih saya nggak pernah mengalami ada teman yang sembunyiin sama ubi gombel, apa kuntilanak, nggak ada sih. Mitosnya dari mana ya? Sebenarnya sih mitos tuh nggak tahu dari mana, mungkin Jawa atau di mana ya. Kebanyakan sih dari primbon gitu, dari Kok website. mereka bisa berpikir Oh, website sih. Orang zaman dulu kan nggak pakai website. Kok bisa ya? Dari dulu kok ada. Nggak tahu itu dong. Lo yang jawab. Tahu. Oke, bisa dilanjutkan nggak? Berarti ya bisa lanjut. Pertanyaannya apa tadi? Masa-masa kecil. Ya itu lah permainannya masa-masa kecil yang belum gimana ya? Kita belum terkontaminasi oleh bukannya bilang teknologi jelek lagi ya. Jangan dulu ke arah sana masa Iya, kecil. masa kecilnya itu ya seperti ya kita main-main seperti anak, nggak mikirin apa-apa, cuma mikirin pulang sekolah, main-main. Suka duka masa kecil deh. Ekonomi dari keluarga Saya dari keluarga yang bukan kurang mampu, kalau saya bilang sederhana lah ya, sederhana yang berkecukupan pada saat itu, kayak enggak miskin juga enggak,
ya cukup lah buat kehidupan sehari-hari, karena orang tua saya itu kerjaannya petani. Petani, oh sama, Petani. sama saya. Kita nggak punya tanah sendiri itu kita mengelola tanah orang lain. Oh iya iya. Bukan orang lain saya, tanahnya Kita ngarap lah. ya, tanahnya Ngarap kakek ya. sih. Nah, kebunnya dari kita yang apa namanya nanam Iya. dari nol sampai Iya. udah panen. Tapi orang tua saya dari dulu bukan hanya di kebun saya aja, tapi apa istilahnya bahasa Indonesia, mau buruh apa ya? Kerja ke orang tuh loh. Buruh lah, mau buruh. Mau buruh jadi buruh gitu, buruh Jadi sambutan buruh. ya, metik Tapi kopi, ke metik saudara. Iya. Enggak orang lain. Enggak sih, ke orang lain juga. Kakek kan yang punya. Tanahnya. Itu kan tanahnya. Tapi kalau kerjanya kan sama orang yang punya cengkeh banyak, yang punya Oh, kopi iya. banyak, gitu loh. Ya jadi kontraktor lah Kamu istilahnya. jangan sok tahu itu keluarga saya, kan? Terus entar dulu terus kan itulah, jadi buruh serabutan yang kerjanya ya metik pohon, metik. Apa sih kebun apa? Cengkeh ya? Iya. Cengkeh lagi. Kebanyakan kan cengkeh sama gini kopi di sana. Kopi ya, soalnya Iya. daerahnya dingin ya. Bagus Kopi. kalau daerah dingin. Ya lumayan sih itu. Kopi. Bulelengnya buleleng atas, bukan buleleng bawah. Kalau buleleng ke bawah itu emang panas. Daerah timur ya. Ya panas lah. Kayak di 70 itu kan daerahnya udah daerah panas. Naik Madena naik itu udah bagus lah buat pertanian dulu. Iya, pertanian. Ya naik. Iya, terus wisata apa yang ada di daerah? Wisata pada saat itu belum ada loh. Enggak yang terkenal di sana apa sih, kayak wisata orang-orang ke sana untuk Nggak ada. main ke, oh nggak ada ya? Yang dulu ya. Dulu. Yang sekarang kan sekarang sudah di Madenan itu sudah diperkenalkan tentang desa yang di Madenan, buah durian loh. Oh durian ya, Buah durian sama dulu sebelum durian itu ayamnya yang terkenal di mana-mana loh. ayam Ayam adu. madu. Oh buat gini apa namanya, tajen. Ya ayam adu dah. Ayam madu ya, tajen. Adu. Kan ada ayam tajen kalau diadu, namanya di Bali. Adu. Ayam madu itu lain ya? Oh itu julukannya. Adu. Aduh, Kang Mas, kelapa muda. Itu dah ayam dulu sebelum setelah saya gede ini sih ceritanya, baru-baru ini si ayam itu. Pas masa saya kecil di sana belum ada tempat wisata loh. Sama sekali nggak ada. Oke. Nggak ada yang, bukannya nggak ada yang bisa dilihat ya, tapi mungkin karena orang-orang luar itu belum menjamah desa-desa Iya. Madenan gitu, belum terlalu naik lah istilahnya. Nanti balik lagi nih ke masa kecil. Ke masa kecil kau itu sekolah dari TK, SD, SMP. Saya nggak ada TK. Oh nggak TK, langsung ke SD. Ya SD. Tahun. SD itu SD sampai SMA SMP kelas 1 di PJ Bulet di Madenan. di Madenan, Di Sangambu SD-nya 6 tahun. di Banjar Sambu. Ya banyak Sangambu. Terus SMP-nya SMP kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tolong dibenarkan, kalau nggak salah, kalau salah disalahkan, kalau benar dibenarkan, kalau salah dibenarkan. Udah segitu doang. Itu sampai kelas 1 aja. Kelas 1 SMP. SMP. Habis itu dipindahkanlah sama orang tua. Saya diajak sama om saya tinggal di Bangli. Tunggal di Bangli. Oh. Alasan Nggak tahu ya. kenapa alasannya ke sana? Mungkin karena orang tua, mungkin pekerjaan dari orang tua, atau enggak dari Nggak nanya loh. kewajiban dari. Nanti saya tanya ya. Apa? God. Emang bener nggak orang waktu masih SMP kan Ya intinya masih inget lah. Dulu. ingat, tapi anak kecil kan mau diajak kemana aja mau. Kalau dulu masa SD lah, SD belum SMP ya. Oh. Kalau sekolah dekat nggak rumahnya sama sekolah? Dekat. Kalau SD ya. Berarti transportasinya pakai jalan kaki atau sepeda gayung? Jalan kaki itu ke rumah saya rumahnya itu di Pondokan, ngerti nggak Pondokan? Pondok ya, pondok. Ya di kebun itulah rumah saya. Sama kayak saya. Ya kan, rumah di kebun. desanya, terus jalan setapak jalan tanah itu. Oh bukannya di kebunnya tuh kayak Iya, iya. saya kan dikelilingi dengan anggur. Rumahku tuh di tengah-tengahnya. Rumah saya dikelilingi oleh cengkeh. Oh iya, itu berarti yang sama. Jadi dia tuh rumahnya dikelilingi dengan cengkeh. Jadi memang stay di sana untuk biar nggak jauh-jauh ngarap cengkehnya. Kalau saya sih gitu juga. Emang Saya sih nggak tinggal di punya sana. rumah di desanya, nggak punya rumah. Di desanya. Nggak. Emang tinggal di sana. Iya. Oh iya ngerti. Jalannya paling kan cuma 15 menit. Enak ya Bor ya, jalan kaki ke sekolah. Enggak sih. Punya sepeda gayung nggak? Nggak.
Nggak ada. Saya dulu pengen punya sepeda gayung kerja sendiri loh, SD itu. Kerja Ya, sendiri. Iya. Udah kerja. enggak, maksudnya nyari duit sendiri tuh. Oh. Buat, kan ada orang metik cengkeh itu kan, Oh. ada yang jatuh-jatuh kita ambil buat apa jual. namanya? Istilahnya kalau istilah Metik. barunya ngunuh. Mundur. Ngunuh itu kalau kan kadang-kadang kan jatuh, kita ambil kumpulin jadi banyak. Oh. Itu dulu sekitar harga cengkeh berapa ya? Belum terlalu mahal sih, 100-an kayaknya per kilo. per kilo. Itu saya ngumpulin cengkeh berapa ya, 300 apa 500 lupa. Saya beliin sepeda. Wah, kaya nih punya cengkeh dulu, zaman era dulu. Tapi Bukan punya saya. tapi sangat menginspirasi karena Hmm. ingin membantu orang tua. Bukan membantu sih, Ya karena kan kamu ikut karena orang tua nggak sanggup beliin saya. Oh, sepeda gayung. Iya. Dia punya inisiatif. Karena anak-anak di sana yang dulu ya, Hmm. anak-anak yang dulu di desa saya kebanyakan seperti itu, pulang sekolah kalau ada musim cengkeh, musim kopi, mereka ikut ke kebun. Orang tuanya metikin yang banyak. Oh, iya iya. Tapi yang jatuh-jatuh itu kita yang ambilin. Iya, gitu. kasihan ya biar kita bisa jual juga. Iya, ya, iya. Gitu. Jadi Tapi punya keinginan untuk bisa kerja dengan cara mengambil cengkeh itu jual lagi kan itu udah bagus pemikirannya. Kita bisa punya uang saku. disuruh sih sama orang tua, Disuruh. bukan inisiatif sendiri. Oh, disuruh. Iya. Ya, berarti kerja sama lah antara. Kan orang tua saya dibilang keras enggak, dibilang lembut juga enggak. Mereka orang tua saya tegas loh gitu loh. Kamu pulang sekolah ikut cari Mimi kan istilahnya Mimi. Iya. Ibu saya cari ke sini, ntar bunuh di sana gitu. Ambil cengkeh. Ini- Karena dimotivasi, kamu mau beli apa, mau beli saya, ya cari uang sendiri gitu istilahnya. Kalau kamu mau sesuatu, kamu harus berusaha sendiri biar nggak manja gitu. Kan itu ya yang namanya di luar sana dengarkan inspirasi macam itu. Saya dengar juga dari teman saya ini dia punya saudara kembar. Ya. Dia punya saudara kembar loh, guys. Cewek. Coba ceritakan kok bisa kembar. Nah, punya nggak gen kembar di kakek nenek itu kok bisa? Kakeknya nggak ada sih ya. Tapi Nggak ada ya? yang terdahulu nggak tahu. Nggak Tapi tahu. sampai Setahu dari- nenek atau kumpi yangnya itu nggak, belum ada sih. Ini- Ceritanya lucu nih, Bang. Eh, Ibu hamil. Adik saya dua saudara dulunya, cowok. cowok. Oh. Oh punya kakak? Enggak, adik. Oh adik Adik cowok. cowok. Terus ibu saya hamil. Berapa saudaranya? 4 sama yang kemarin. Oh, iya, iya. 3 kali hamil, 4. Terus sampai mana? Oh, ya. Une. Unik. Unenya? Setiap ini mungkin percaya atau enggak ya, ini apa namanya ya, mungkin kebetulan atau apa. Setiap beli sesuatu pasti sama, Bo. Misalnya kita kan dulu ada ciki itu kan ada stikernya di dalam. Snack ya. Ya, ada stikernya kan, ada hadiahnya, kadang uang, kadang stiker kan. Ya. Setiap kita beli sesuatu pasti gambar yang kita dapetin sama, Bo. Oh. Dulu saya ingat Shinchan, Bo. Keren Shinchan. Iya, Shinchan, stiker Shinchan kita tempel di tembok. Sama, Bo. Terus Gambarnya sama. iya, Oh. iya. Terus adik saya sering bilang ini, pingin enak kalau punya adik kembar. Gitulah modelnya. Yang adik Punya- cowok. Iya, adik yang cowok. Adik punya kembar biar satu-satu gininya. Biar satu-satu dapat apa namanya? Bagian gitu loh. Bagian, oh. Saya punya adik cowok, dia cewek, dia punya adik cewek gitu. Oh biar langsung nggak buat Iya, lagi lah. ya ternyata benar itu. Oh terkabulkan ya. Iya. Suatu ucapan kecil tapi bener terkabulkan. Jadinya orang tuanya punya anaknya itu kembar lahir Iya. itu adiknya. Jadi dia cewek ya, yang kembar tuh cewek guys. Cewek. Sekarang udah nikah ya? Udah. Udah nikah dua-duanya. Nah dia punya 4 bersaudara, yang paling kecil tuh kembar cewek-cewek. Mirip betul loh. Apa ada perbedaan? Dikit kayak Karena sekarang. yang satunya dulu umur 3 tahun sempat dioperasi karena tumor. Umur 3 tahun jadinya yang satu agak kurus, yang satu agak gemuk jadinya. Tapi kalau mereka sama-sama kurus, persis sih. Sama. Oh sekarang ada yang gemukan, ada yang kurusan. Iya, karena dulu kan akibat biusnya itu masuk ke badan kan Keras. jadi gemuk. Iya. Impus. Oh, impulsnya itu. Berarti jarak antara saudaranya berapa tahun? Jauh-jauh nggak? Saya sama Adik yang kedua? adik saya yang kedua berapa ya? 2 tahun kayaknya. 2 tahun. 2 tahun atau 1 tahun. Terus Sama. yang ketiga ini dia kelahiran 9 9 berapa?
lupa. Oh, Pokoknya 5 tahunan lah. Ya, Jaraknya bukan 5 anak tahunan. terlalu jauh, sama kayak saya. Berarti ibunya masih muda lah, sampai sekarang masih semuanya Masih orang tua. muda. Ya, bagus lah. Jadi, oke, next. Jadi masih masa-masa kecil nih. Permainan masa kecil era milenial kita di 80 tahunan. Kan kita lahir 89. Permainan apa terfavorit yang kamu mainin dulu masa kecil? Permainan apa? Mainan gini loh. Tahu nggak? Kalau tulup ya, apa namanya? Hubungan. Enggak, Oh, yang duduk pakai tiang. ya Bambu. bambu Kecil. yang kecil itu. Kadang-kadang pakai Oh, selong-selongan ya kayak buat kan ya, kayak gitu. Terus mainan Wah, nakal berarti. ya lumayan lah. Lumayan nakal. Ya, kalau pakai gituan berarti untuk nginin Orang orang. kita basahin kertas, Ya. kertas dibasahin, kita Ya. pakai amunisinya kan. Amunisinya. Tar, kayak gitu. Wah, nakal berarti masa kecilnya. Terus sama gini. Itu apa sih nama permainannya tuh? Tulup kalau di desa saya. Tulup ya? Iya. Pistol-pistolan tulup lah. Iya. Terus ada lagi, tahu nggak daun awar-awar Awar-awar. Iya. Diapain? itu pakai tajen-tajenan gitu. Oh, diadu-aduin. Iya. Kita pakai tajinnya. Gimana cara ngadu? Pakai daun? Daun ini kan kita pakai tajin dari bambu, Dari bambu. diruncingin. Ntar Oh, diadu dah sama temennya kan dari sana. Dar gitu, diadu gitu. diadu. Nanti kalau Emang daunnya kalau diadu gimana? Pecah lah. ya pecah, siapa yang pecah duluan dia yang kalah. Daun nih. Iya. Plak, gitu. Memang mau jalan ya. Plak. Enggak, maksudnya kita ayunin lah. Oh, kita ayunin kayak lo punya daun, aku punya daun. Tak, Iya. daunnya gede nggak? Gede. Daun warung. Gede. Oh, gede. Oh iya. Iya. Lebih gede dari daun Aku nggak tahu tuh. Daun Namanya apa? awar-awar namanya. Daun awar. Kayak bentuknya kayak daun nangka tapi besar tuh. Oh, Diadu. oke. Enak itu, bagus. Coba aja nanti waktu pulang. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada dan Nggak lama. ada pasti. Terus apa lagi tuh permainannya nggak ada? Terus Wow. ada lagi apa ya? Main kayak Main gundu kayak gitu kan. apa Kalau namanya? main karet. Apa namanya kelereng? Kelereng main nggak dulu? Itu dah. Kelereng terfavorit itu juga tuh permainan masa kecil dulu. Di mana kayaknya itu ada. Iya pasti tuh. Kan kita kan ngebolongin tanah dulu. Hmm. Kalau bisa kita mentil kayak nyentil kelereng orang lain dan kelereng orang lain itu masuk ke sana, kita menang. Ya. Kalau aku nggak, kita taruh di dalam buat Kelerengnya lingkaran. semua. Buat buat lingkaran. Berapa taruhannya dua kelereng atau berapa? Taruh di lingkaran. Ya, tergantung orang yang main. Ya, berarti kita sendiri dari luar, kalau keluar dari lingkaran jadi milik kita. Gitu. Oh iya. Oh, banyak sih aturannya dari kelereng itu ya. Mungkin setiap desa punya aturan masing-masing dari kelereng itu. Main karet, pernah nggak main karet itu? Oh, bedil karet. Iya. Oh iya. Yang paling sering itu nggak gitu. Gimana coba? Kan ini ada kayak stick ditancapin ke tembok gitu kan. Berapa taruhannya? 3, taruh Tiga karet itu. 3 karet. Kan dari jauh disentuh. Oh, kalau jatuh? Ya kalau itu milik kita. Oh gitu. Kadang-kadang kalau banyak karetnya di dalam kan, yang kita pakai nyentil nyangkut di sana nggak boleh diambil. Oh, Jadi boleh diambil. itu dipakai taruhan juga. Oh iya, jadi karet baru lagi. Iya. Ya. Iya. Terfavorit lagi nih, yang kalau aku layang-layang. Oh lah ya. Oh. Wah itu paling seru tuh. Kayaknya nomor 1 deh tuh, on the top game Tapi masa dulu sampai kita. sekarang juga masih. Iya, sampai sekarang kan itu yang nggak pernah musnah. Dari semua game yang kita yang kita mainin di masa kecil, yang nggak musnah itu layang-layang ya, sampai modern sekali zaman sekarang. Dulu sampai dari layang-layang kotak, dari segitiga sampai sekarang ada layang-layang berbentuk apa ya? Iya, ikan-ikan gede, iya apa namanya orang-orangan kan. Orang-orang. Sampai ekornya panjang, sampai dibuatin kejuaraan dunia Iya. yang bagus-bagusan di Bali, apalagi paling top tuh di Bali yang lain. Sekarang kan musimnya sekarang ini. Musim. Ya layang-layang lah. Oke. Next, pendapat perbandingan era kecil zaman dulu dengan zaman sekarang di tahun era 80-an kita tuh kayak gimana? Perbandingannya deh, masa kecil dulu dengan sekarang. Kalau menurut saya ya, kayaknya lebih bahagia era dulu deh ya. Era dulu. Ya. Betul, Soalnya saya setuju. kita berinteraksi langsung dengan orang-orang gitu. Saya Ketemu orangnya langsung. sosialisasi, Ya, terus mainannya juga menyenangkan. menyenangkan. Terus tidak terlalu susah, tapi Oh, juga gimana ya? Itu juga sebagai pembelajaran kita untuk
grow up gitu loh. Iya. Ngerti nggak? Iya. Kita belajar Alright. tim di sana, belajar mengasah strategi. Iya. Kebanyakan ketawanya dulu, Iya, iya. kebahagiaan tuh dulu banyak sekali. Kita kan ketawa dari lihat kameranya, dari lihat HP. Dulu Hmm. ketawanya kita sama-sama langsung, face to face. Dulu kalau dibandingkan sekarang ya, dulu itu nggak ada bocil-bocil yang ngomong toksik. Coba sekarang kita lihat di video-video sosial media di mana aja ya, anak-anak main game omongannya toksik. Toxic itu kayak apa ya? Kayak Kata-kata bilang racun. atit, jantit gitu. Ya negatif lah, kata-kata yang nggak sepantasnya diucapkan. Iya. Itu diucapkan. Itu loh. Saya nggak bisa ngomongin di sini karena takutnya kena gitu. Ya tit. Tit aja. Itu Jadi lah. banyak diracuni zaman sekarang tuh kita tuh. Jadi anak-anak dulu ya. Enakan dulu lah. Sekarang gimana ya? Interaksi anak itu kurang. Karena dia lebih lebih menikmati masa-masa dengan gadgetnya itu. Di rumah. Iya. Stay at home lah kayak COVID zaman sekarang. Iya. Itu belum COVID udah kayak gitu. Nah, Betul. sebenarnya bukan mengatakan ini Ya sama kayak buruk ya, saya. Ya. tapi sebenarnya ini tidak bagus buat anak, apalagi di usia-usia pertumbuhan mereka, di usia sekitar ya bilanglah dari 6 sampai 12 tahunan gitu. Iya. Sebenarnya mereka belum pantas untuk menerima teknologi yang seperti itu loh, Ya, yang secanggih sekarang. Mestinya para orang tua juga harus mengawasi anaknya. Kalau anak kadang-kadang gitu loh, Betul. orang tua zaman sekarang anaknya mau main keluar dilarang loh, Betul tuh. ya kan? Banyak alasan lah dilarang, karena kenapa? Hitam lah, kamu jangan main gini. Ntar kamu jadi nakal bergaul Iya. dengan anak si A, anak si B, anak si C. Selain itu juga emang sih orang tua itu khawatir nanti kenapa dulu nanti pulangnya sakit atau gimana. Apalagi sebelum corona ya, banyak kok orang tua yang takut anaknya kena sakit karena bermain di luar. Kebanyakan worry too much lah. Kalau zaman dulu anak-anak disuruh keluar, sekarang anak-anak nggak boleh keluar gitu loh. Iya, dibatasi untuk keluar. Betul, Iya. betul. Kenapa? Karena pemikiran otak orang tua kita udah dibumbui dengan ya kayak Ya, yang website, toksik di itulah. sosial media gitu. Ya, mutas-mutas gini nggak boleh gitu, nggak boleh. Kalau dulu anaknya disuruh main keluar biar orang tuanya bisa menyelesaikan tugas Pekerjaan rumah, masak, apapun kayak apa, gitu. ya, Biar nggak diganggu anaknya. Iya, Tapi zaman sekarang anaknya disuruh di rumah aja. iya, Gitu. kebanyakan lah begitu, kebanyakan begitu. Tapi bagusnya zaman sekarang itu gimana menurut kamu? Bagusnya sih Perkembangan apa kayak perkembangan kita bisa menyicipi perkembangan zaman. iya itu dah, kita lebih anak-anak zaman sekarang bisa mengetahui hal-hal yang belum tentu orang tua ketahui dari sosial media, lebih awal mengetahui hal-hal yang dunia Iya. luar gitu loh. Jadi lebih pintar lah. Ya lebih pintar, bisa dibilang lebih pintar, tapi kebanyakan gobloknya. Ya kan? Gobloknya kayak gimana? Ya anak-anak kan belum Iya, tentu iya. yang mereka mau nyari yang baik-baik aja. Kenapa kayak kita belum tentu kita mau baca tentang sejarah, belum tentu kita Belum. mau ngomong itu. Mungkin kita Pasti nyari kita yang cari yang aneh-aneh, yang berbau porno, yang berbau kekerasan, gitu, ekstrim. Kebanyakan sih kartun kayak gitu ya, jadi nggak belajar. Iya. Mereka jadinya kecanduan. Mestinya dari anggap dari umur dari masih kecil lah, jangan dibiasakan untuk mengenal gadget terlalu lama. Saya punya anak, saya batasi anak saya 1 jam satu hari, 1 jam aja. Tapi kadang nggak bisa tuh dia. Ya, kadang susah lah. Karena orang tuanya itu cepat mengalah sama anaknya. Coba bayangkan dulu kita nangis sampai guling-guling, mereka mana peduli? Gimana peduli. Tapi sekarang sih gini, Bor. Emang zaman sekolah sekarang beda dengan zaman sekolah dulu. Itu yang ditanamkan di otak-otak masa kecil anak-anak kecil sekarang. Karena kenapa? Di sekolah juga udah pakai laptop semua. Pakai laptop. Dulu kan kita pakai kapur. Ingat nggak tuh di sekolah kita diajarin nggak pakai apa-apa, pakai kapur lah, nulis. Sekarang apa? Semua pada ngetik pakai laptop. Tuh sekolah-sekolah yang mewah lah. Enggak di desa. Di desa mungkin beda, masih pakai board, papan tulis, mungkin pakai spidol. Kalau di perkotaan mungkin mereka udah pakai laptop untuk belajar. Itu juga yang membuat karena kenapa anak-anak zaman sekarang nggak lepas dari teknologi yang berupa laptop atau mobile device, ya mobile device gitu. Tapi bagusnya sih kita udah
Ya bagusnya mereka bisa mengenal teknologi lebih awal. Perkembangan jauh Iya. daripada dulu. Ya emang kayak gitu sih. Perkembangan zaman kita harus mencicipi yang zaman yang sekarang, bukan lagi zaman old version. Kita harus mengikuti new version kita. Di mana-mana kayak gitu ya. Tapi pingin sih kalau nanti punya anak itu, anak saya itu masa kecilnya biarin aja bergaul sama orang-orang luar. Ya. Nanti kalau udah gedean dikit, Di balance ya. baru kita kenalin Betul nih. teknologi. Pokoknya harus dibalancekan antara karena luar dan dengan bergaul. saya ingat kutipan Deddy Corbuzier, Hmm. kalau saya ingin memusnahkan dunia, cara saya adalah kurang lebihnya seperti itu ya. Saya kasih anak-anak gadget semuanya dengan screen saver yang tinggi sehingga otak sama fisik mereka udah terganggu. Ya bahaya ya, soalnya Ya. kan dan ininya keras. Iya. X-ray Nah. dari screen. Jadi Iya sih. malas, jadi nggak mau keluar, terlalu asik. Itu adalah Ya. salah satu efek jeleknya ya. Efek jelek salah satunya, tapi banyak kok efek bagusnya. Ini teman saya Wira udah nikah ya, udah punya anak ya. Saya belum sih, belum merasakan. Nanti punya gimana cara ngedidik anak, mungkin nanti akan merasakan mungkin perkembangan zaman kayak gimana. Nanti dia kan udah duluan. Ya. Oke, next, the last question. Pertanyaan yang terakhir untuk Wira. Yang kamu banggakan, ini balik lagi ke desa ya. Yang kamu banggakan dari desamu apa? Di Yang desa. saya banggakan itu Bukan di Bangli ya, apa sih? di masa kecil dulu ya. Ya di Beleng, bukan di Bangli. Sekarang kan dia tinggal di Bangli, di desa Beleng. Karena bukannya saya nggak mau menaikkan Bangli, tapi saya kebanyakan Masa kecil, terus terang, setelah saya nikah baru saya status saya di Bangli. Di Bangli. Kan Kurang sosialisasi. Sekarang kan kita topiknya masa kecil. Iya. Kalau dari desa saya yang saya banggakan itu adalah gotong royong sama persaudaraannya, Bang. Saya punya kisah, Bang. Setelah saya gede, Gotong royong ya. rumah saya kebakar, Bang. Karena ada petir, terus rumah saya kebakar, semuanya hangus kebakar. Oh iya, aku tahu tuh. Jadi kan udah nggak punya apa-apa ya. Yang datang ke rumah saya setelah yang anggaplah ikut berduka gitu loh, karena kebakar kan keterima musibah, yang ikut berduka bisa dihitung orangnya kira-kira 3 atau 4 orang yang tidak datang ke tempat saya, Bang. Sisanya semua, Bang. Dari desa ya. Satu desa itu Mudah-mudi pokoknya semua orang itu loh, kan nggak sekalian kan, pendesa lah ya. kan mungkin kayak orang nengok orang sakit gitu lah, giliran. Pokoknya setiap hari itu selama lebih dari 1 bulan ada aja yang datang ke rumah saya. Yang berduka lah, Iya. turut untuk inilah. Ya anggap aja berduka karena Iya, kita berduka kena lah, musibah khas gitu. rumah ya. Itu cuma kalau dihitung 3 atau 4 orang aja yang saya juga nggak tahu siapa. 3 sampai 4 orang aja yang nggak datang ke rumah saya. Sisanya semua itulah betul. Rasa kemanusiaan di desamu tuh Ya, lebih gitu. ya makhluk hitung-hitungannya makhluk sosial, bersosialisasi itu Iya. bagus sama Bagus. gotong royong. Kalau kita ada acara apa, nggak usah kamu datang ke sini ke rumah saya, nggak usah. Nggak perlu disuruh, Nah, udah datang. Ya, gitu. kayak gitu. Karena bukan gimana ya membanggakan orang tua, tapi orang tua saya melakukan hal yang sama seperti itu kepada orang-orang. Jadi feedbacknya didapat lah oleh orang-orang biar masyarakat luas. Dia baru 1 hari kenal kan, bapak saya punya teman dari desa lain, dia baru kenal 1 hari, terus didengar lah orang ini punya acara, datang, Bang. Itulah kayak filosofi hidup ya. Kita melakukan hal kebaikan ke orang-orang itu pun bakalan mengenang kebaikan kamu. Di saat kamu punya masalah atau tragedi di keluargamu, di sana kamu bakalan dipandang. Di sana kamu bakalan menerima kebaikanmu tuh dijawab oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi helping too much is not problem. Just do it. Kebaikan. Ya, Apa tadi, Bang? artinya ada subtitlenya. Oke, sangat menginspirasi dari teman saya, partner saya selama 8 tahun kerja di sini sama saya. Saya 8 tahun sama dia ya. Oke, inspirasi. Jadi penutupan. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Ini penutupan dari saya akan memberikan word quota. Word quota itu kayak kata-kata motivasi. Quote.
Word quote. Word ada paket ya. Sorry guys. Oke, word quote. Gini, semua orang punya cerita tentang rumitnya perjalanan hidup dan dasarnya pada ujian dunia. Likuan terjal kerap kali mematahkan langkah kaki, namun nyatanya hingga saat ini kita masih bisa melewati. Kuncinya ya, jalani saja. Apapun itu, semua sudah ada porsinya sendiri. Dan Tuhan Maha tahu jika kita mampu. Terima kasih sudah menonton podcast Ngurtegen. Kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye. Ciao ciao.